Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustina Trikusuma Dewi, SPIMT. Saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian dan Perikanan, Program Studi Ilmu Perikanan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Perkenankan, saya di sini akan menjelaskan mata kuliah unggulan yaitu pemetaan dan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan. Mata kuliah ini wajib bagi semester 4 program studi ilmu perikanan dan memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas konsep dan penerapan teknologi pemetaan dalam kegiatan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan. Cakupan materi meliputi pengenalan sistem koordinat, jenis-jenis peta, proyeksi peta, teknik survei dan akuisisi data lapangan, interpretasi cita dan foto udara, penggunaan sistem informasi geografis, serta teknik analisis dan visualisasi spasial sumber daya perairan guna mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yaitu yang pertama ada delivery, di mana penyampaian materi dilakukan menggunakan metode blended learning yang menggabungkan perkuliahan tatap muka dengan pemanfaatan media pembelajaran digital. Materi disampaikan secara sistematis mencakup konsep dasar pemetaan, prinsip geodesi, penggunaan sistem informasi geografis, hingga teknik eksplorasi sumber daya laut dan perikanan. Media yang digunakan meliputi presentasi PowerPoint, video demonstrasi penggunaan perangkat lunak pemetaan atau QGIS, serta modul pembelajaran mandiri. Pendekatan ini untuk meningkatkan pemahaman teoritis dan kesiapan kepada mahasiswa. Kemudian ada interaksi dalam pembelajaran ditekankan melalui diskusi kelas, studi kasus berbasis permasalahan nyata di wilayah pesisir, serta kerja kelompok dalam analisis peta dan data spasial. Mahasiswa juga dilibatkan dalam praktikum lapangan untuk mengambil data spasial dan eksplorasi sumber daya secara langsung. Kegiatan ini mendorong pembelajaran aktif atau active learning dan kolaborasi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan komunikatif. Yang ketiga ada assessment. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kombinasi antara penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif mencakup kuis, tugas mingguan, dan partisipasi diskusi. Sementara penilaian sumatif berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, laporan praktikum, serta presentasi proyek akhir berupa pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah studi. Penilaian ini dirancang untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa secara komprehensif. Melalui penerapan DIA, proses pembelajaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada peningkatan keterampilan analisis spasial, pemecahan masalah, serta kesadaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu ada 4, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Sikap 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Sikap 3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap 6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap 8, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Sikap 9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi iptek. Kemampuan umum 3 mampu mengkaji implementasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan umum 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian. Keterampilan umum 9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus 2 mampu melakukan metode eksplorasi meliputi kajian sumber daya, pengkajian stok, pemetaan, dan penerapan sistem informasi untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Keterampilan khusus 3 mampu mengaplikasikan model pengelolaan sumber daya perairan dalam kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Pengetahuan 2 penguasaan konsep teoritis tentang eksplorasi meliputi kajian sumber daya, pengkajian stok, pemetaan, dan penerapan sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Pengetahuan 3 menguasai konsep teoritis tentang manajemen sumber daya perairan untuk kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Capaian mata kuliah dari mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemetaan sistem koordinat proyeksi peta, skala peta yang digunakan dalam kajian sumber daya kelautan dan perikanan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan metode eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan termasuk survei oceanografi, pengambilan data lapang, dan identifikasi perairan. CPMK 3 mampu mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis untuk memvisualisasikan dan menganalisis data spasial sumber daya kelautan dan perikanan. CPMK 4 mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan peta tematik hasil eksplorasi perairan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kartografi. CPMK 5, mahasiswa mampu mengkaji hasil pemetaan dan eksplorasi untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Bobot nilainya yang pertama, penugasan atau praktikum itu ada 20%, kemudian ada tes atau kuis itu ada 15%, keaktifan 15%, evaluasi tengah semester 25%, evaluasi akhir semester ada 25%. Kemudian, kemampuan akhir yang direncanakan dari mata kuliah pemetaan ini, mahasiswa memahami pengantar pemetaan sumber daya hayati laut, memahami dasar-dasar pemetaan sumber hayati laut, mahasiswa memahami konsep dasar proyeksi dan sistem koordinat, mahasiswa mampu menganalisis penginderaan jauh, mahasiswa mampu membuat peta manual dan digital, mahasiswa menganalisis dasar-dasar foto udara, yang ke-7 menganalisis data dasar dan sejarah GIS, yang 8 menggunakan GIS untuk pengambilan keputusan, dan yang 9 adalah membuat dasar-dasar penyusunan perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, berikut ada cuplikan video mengajar pada semester 4 yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita pertemuan ketiga mengenai mata kuliah pemetaan dan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan ya. Jadi hari ini sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Oke, siap, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke ya. Gimana hari ini? Kita mulai mata kuliah ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu. Masih ingat nggak pertemuan kita sebelumnya?
itu mengenai fungsi dan fungsi dari pemetaan. Oke, masih ingat ya? Ayo siapa angkat tangan? Oke, Mas Epram gimana? Oke. Oke, betul ya. Jadi kalau pemetaan, fungsi dari peta itu bisa untuk daerah penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan, kemudian navigasi, dan ada juga untuk menentukan titik lokasi terumbu karang, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi hari ini ada subjek MK, yaitu hari ini kita bahas mengenai dasar-dasar pemetaan. Gitu ya. Yang pertama itu ada subjek MK, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis peta dan elemen dasar pemetaan. Jadi nanti kita bahas itu, apa itu sih peta itu, terus komponennya itu apa aja. Itu kita akan bahas hari ini, gitu ya. Nah, indikatornya, jadi nanti kalian diharapkan kalau sudah dapat mata kuliah ini, kalian bisa mampu menjelaskan macam-macam dari peta. Macam-macam dari peta, kemudian simbol dari peta, kemudian ada warna peta dan skala. Gitu, ya. Oke? Nah, yang pertama, pasti tahu ya, apa sih peta itu? Pasti tahu lah. Peta sendiri, peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dalam bidang datar. Nah contohnya itu ada di situ. Contohnya ada di situ. Ini adalah bidang datar, istilahnya kalau itu adalah bidang datar. Kemudian kalau yang 3 dimensi itu apa? Peta yang dalam bentuk 3 dimensi. Angkat tangan. Globe. Ya, globe. Jadi dulu waktu yang di atas bidang datar melalui sistem proyeksi, gitu ya. Nah, ini ada lagi namanya syarat minimal dari peta. Syarat minimal dari peta itu ada 3. Ada koordinat, kemudian ada legenda, ada skala. Kalian tahu nggak apa yang namanya koordinat itu? Koordinat adalah nilai yang untuk menentukan titik lokasi, ya, gitu ya. Dia terdiri dari 2 komponen, ada latitude sama longitude, ya, ingat ya. Latitude itu adalah lintang, longitude itu adalah bujur. Jadi misalnya adalah seperti ini. Ya, masih ngerti ya? Ini adalah koordinat. Tahu ya, kalau kalian pakai GPS itu pasti ada, di HP juga ada. Ada yang bisa baca koordinat ini? Oke, angkat tangan. Ayo Mbak Tika. Oke, bawahnya? 8 derajat. Oke, jadi kalau yang latitude tadi, itu yang mana? Latitude tadi, itu yang ini. Latitude. Kalau yang ini adalah longitude. Ya, ini adalah lintang. Ini adalah bujur. Kenapa kok utara ke selatan? Nih, utara selatan. Kalau yang bujur dari yang timur ke barat, kan makanya bujur timur sama bujur barat, BB sama BT. Kalau lintang LS sama LU, gitu ya. Itu adalah koordinat. Gitu. Kemudian ada legenda. Legenda itu adalah isi dari keterangan di peta. Itu biasanya dimunculkan ada titik-titik, kemudian ada garis-garis, ada sungai, ya, kemudian ada segitiga dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada skala. Ada yang tahu nggak skala itu apa? Perbandingan
Oke, skala itu adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dan di peta. Gitu ya. Jadi contohnya adalah 1:100. 1:1 juta. Ini adalah skala. Nah, keduanya ini, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Oke, ini adalah yang paling besar, 1:100. Kenapa kok 1:100 itu dikatakan besar? Oke, jadi dia cakupan zoom-nya ya tadi itu lebih jelas. Misalnya kalau mau bikin peta kampus atau denah kampus itu kan sama aja ya. Jadi per kelas itu kelihatan. Kemudian kalau yang 1:1 juta, jawabannya lebih kecil. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Peta provinsi. Peta provinsi. Kenapa kok peta provinsi? Ayo. Karena peta provinsi itu cakupannya luas. Karena bukan di zoom, tapi lebih luas. Ada kabupaten, ada kecamatan, dan sebagainya. Itu adalah kalau yang 1:1 juta. Gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada namanya judul peta. Judul peta itu adalah gambaran yang menerangkan isi dan tempat di peta, gitu ya. Jadi, misalnya kalian mau bikin peta itu pasti ada judulnya, supaya menjelaskan kepada orang atau yang membaca itu pasti bisa melihat, oh ini peta daerah penangkapan ikan, ini peta wisata, ini peta luasan terumbu karang, gitu ya. Jadi harus ada peta, meskipun judulnya hanya peta lokasi, itu pasti harus ada peta itu, ya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai garis tepi peta. Garis tepi peta itu adalah yang di dalam sini. Nah, ini adalah garis tepi peta. Itu adalah garis yang terletak di bagian tepi, kanan atas, kiri, bawah, dan sebagainya. Ini adalah garis tepi peta. Oke, itu ya. Kemudian ada lagi namanya penunjuk arah. Nih, penunjuk arah. Penunjuk arah itu adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, gitu ya. Jadi utara, timur, selatan, dan barat. Nah, kemudian ini kalau arah ini apakah bisa ditaruh di mana aja? Bisa. Yang penting jelas, utara harus di atas, itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai skala. Peletakan skala ini bisa di mana aja, yang penting jelas skalanya. Kalau peta ini adalah di sini. Ya, peta skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta dan dengan jarak di aslinya atau di nyatanya atau sebenarnya, itu ya. Jadi contohnya skala 1:100.000 itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm di permukaan bumi, itu, atau jarak sebenarnya, itu ya. Dari sini paham ya? Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi ini adalah menunjukkan latitude dan longitude tadi. Latitude tadi apa? Latitude tadi adalah lintang, dan longitude tadi adalah bujur. Nah, dia adalah menjelaskan lintang dan bujur. Bujur dan lintang. Jadi di sini ini dia koordinatnya ada 114. Kalau di sini biasanya ada 07, 08 dan 08, 09 dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah untuk menjelaskan garis astronomi. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya bilang tadi, simbol peta.
Simbol peta adalah suatu tanda yang ada di dalam peta untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi ini misalnya ada simbol titik, simbol tempat atau data personal, itu seperti kota, kemudian ada segitiga dan sebagainya. Ini ada titik, ini titik kecil, titik besar, itu biasanya untuk kecamatan, desa, kabupaten, kayak gitu ya. Kemudian ada garis titik-titik, garis modelnya kayak kereta api itu, rel kereta api itu juga bisa menentukan simbol. Ada juga batas provinsi, batas kabupaten dan sebagainya. Nah, kemudian ada simbol luasan, itu adalah mencakup luasan tertentu, misalnya daerah rawa, hutan, padang pasir, itu pasti semua ada di sini. Nah, kalau sungai, gambar sungai itu biasanya garis, ya, garis warna biru itu berikut-ikut biasanya kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian ada legenda. Nah, ini tadi legenda. Legenda adalah keterangan simbol-simbol pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca. Letak legenda itu pasti di sisi kiri ataupun kanan, di sana, ya. Nah, ini mengapa penting bagi nelayan tradisional memiliki akses terhadap data perikanan berbasis. Oke, bagus nih ya pertanyaannya dengan teknologi lah istilahnya. Tapi kalau sekarang ini hanya beberapa nelayan yang mau menggunakan teknologi. Itu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena mungkin mereka sudah terbiasa menggunakan alam. Masih ingat nggak yang dulu? Masih ingat? Nah itu ya. Masih istilahnya menggunakan sistem yang lama. Dia pakai rasi bintang, kemudian dengan bui-bui yang ada di permukaan air kayak gitu. Itu mungkin ya. Nelayan itu kalau nggak salah itu di beberapa pelabuhan perikanan itu memang sudah difasilitasi GPS. Masih ingat nggak sih GPS itu apa? Ayo, masih ingat nggak apa sih GPS itu? Kita kan pelajaran ini. Ayo, apa GPS? Ayo angkat tangan, Mas Ferdi. GPS apa? GPS Global System. Oke, itu ya. Global Processing System gitu ya. Jadi itu alat untuk menentukan titik lokasi. Makanya beberapa nelayan itu sudah difasilitasi untuk menggunakan GPS. Tapi mungkin hanya beberapa nelayan yang menggunakan itu. Sebagian besar mereka menggunakan alam untuk menangkap ikan. Tuh ya, jadi masih menggunakan rasi bintang, terus melihat bui-bui yang ada di permukaan air dan sebagainya. Tuh. Oke, ada yang tanya lagi? Ayo, Mas Bana. Bagaimana? Saya mau tanya. Bagaimana peta itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan kira penangkapan ikan potensial. Oke, bagus juga nih. Jadi kalau misalnya nih anggapannya kalian Mas Bana ini mau penelitian ya, anggapannya gitu ya. Jadi kalau penelitian mengenai daerah penangkapan ikan, jadi yang pertama harus menentukan dulu lokasinya di mana. Menentukan lokasinya di mana dan pasti ikut nelayan. Karena nelayan ini pasti tahu hari-harinya lokasinya di mana. Nah, jadi Mas Bana hanya ikut nelayan, lalu memberi tanda di GPS bahwa di situ ada lokasi daerah penangkapan ikan. Jadi kalau nelayan itu kan nggak hanya satu kali nangkapnya, jadi berkali-kali. Jadi misalnya di Jembrana, kemudian ke Badung, ke Denpasar, nanti balik lagi itu pasti dia akan menangkap ikan. Itu jadi nggak sia-sia. Jadi pulang itu dia tetap bawa ikan. Itu. Jadi yang pertama itu menentukan lokasi. Yang kedua ikut nelayan. Yang ketiga kalau ke pelabuhannya ngambil data penangkapan.
ngambil data penangkapan selama proses penelitian. Kemudian yang ketiga membuat peta tadi. Itu. Jadilah nanti dengan tiga proses ini, Mas Bana akan menghasilkan peta daerah penangkapan ikan yang potensial, gitu ya. Ya sama aja mungkin ya, itu peta daerah penangkapan ikan gitu. Nanti potensialnya itu bisa dilihat dari hasil tangkapan. Nanti buat tabel, biasanya seperti itu. Nah, tabelnya itu pun itu bisa juga dimasukkan ke dalam peta. Jadi untuk menunjukkan bahwa daerah penangkapan potensial ini di sini. Ya, terdapat ikan lemuru, misalnya gitu, lemuru, kemudian ada tuna dan sebagainya, tongkol dan sebagainya. Gitu. Oke, gimana? Ada yang menanyakan lagi? Berarti cukup ya, Mbak. Oke, Mas Wahyudi, saya. Jadi Mas Wahyudi tadi misalnya, ya itu tadi, dia kalau nelayan ya pasti, ya memang udah difasilitasi sama pemerintah bahwa pakai GPS. Tapi mereka lebih senang menggunakan seleksi alam. Dia menggunakan alam, gitu. Ya, jadi alam menggunakan rasi bintang. Bu, kalau mendung gimana Bu caranya? Kalau mendung tuh biasanya kan otomatis, nggak bisa lihat. Gimana caranya? Gerak air, betul. Karena kalau di kapal atau di perahunya Muncar itu atau dimanapun itu ada yang namanya skoci, alat bantunya. Jadi skocinya itu yang keliling untuk ngumpulin ikan tadi. Nah itu, oke, kayak gitu ya. Oke, nggak ada yang tanyakan? Cukup ya. Terima kasih. Mungkin hari ini kita membahas mengenai dasar pemetaan, yaitu tadi kita membahas mengenai peta, judul peta, kemudian ada lettering, sampai dengan insert tadi. Oke, gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini, kuliah hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan secara pribadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.